Nama aku Bayu. 2 minggu lalu, hidupku berubah drastis. Perusahaan percetakan tempatku bekerja hampir 7 tahun akhirnya gulung tikar. Pandemi membuat pesanan sepi dan aku termasuk karyawan yang harus dilepas. Aku tak bisa banyak protes, semua keputusan sudah final. Selama beberapa hari aku hanya di rumah, mengandalkan tabungan yang makin menipis. Istriku tak banyak bicara, tapi aku tahu dia cemas. Aku pun mulai menghubungi teman-teman lama, berharap ada yang bisa membantuku mendapatkan pekerjaan baru. Sampai akhirnya, Randy, temanku semasa SMA menelepon. "Bye, kerja bareng aku aja di hotel. Gajinya lumayan, kerjanya juga nggak ribet," katanya. Tanpa banyak pertimbangan, aku menerima tawaran itu. Pekerjaan apapun saat ini terasa lebih baik daripada menganggur. Keesokan harinya, aku langsung mulai bekerja sebagai staf pelayanan hotel tempat Randy bekerja. Di hari pertama berjalan normal, aku diajari cara membersihkan kamar, menyusun perlengkapan, dan melayani tamu dengan ramah. Semuanya terasa sederhana, bahkan aku sempat berpikir mungkin inilah pekerjaan yang paling tenang yang pernah aku miliki. Namun saat jam istirahat tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika kami melewati lorong lantai 3, Randy tiba-tiba berhenti di depan kamar nomor 313. Ia menatap pintu itu lama sekali, lalu menoleh padaku. "Dengar ya, jangan pernah masuk ke kamar ini, apapun yang terjadi," ucapnya pelan tapi tegas. "Kenapa?" tanyaku refleks. "Pokoknya jangan, itu perintah pemilik hotel." Nada suaranya membuatku memilih diam. Sejak saat itu, kamar 313 terus mengganggu pikiranku. Seminggu berlalu, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja hotel. Gajinya memang tak sebesar pekerjaanku dulu, tapi cukup. Sampai suatu sore, aku mendapat tugas mengantar pesanan ke kamar 213. Anehnya, bukan makanan biasa yang kuterima di dapur. Randy menyerangkan nampan berisi mangkuk kecil dan bunga. "Antarkan ke kamar 213, katanya datar. "Apa ini?" tanyaku heran. "Jangan banyak tanya, ini instruksi atasan." Dengan perasaan tak enak, aku tetap mengantarkannya. Saat pintu kamar 213 terbuka, aku melihat seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata sembab. Tatapannya kosong. "Terima kasih, spagetinya enak," katanya sambil tersenyum tipis. Aku tercekat. Hotel ini jelas tidak menyediakan makanan seperti itu. Malamnya, aku ke bagian sip malam. Rasa gelisah membuatku sulit berkonsentrasi. Akhirnya, aku memutuskan mengecek kamar 213. Dari kejauhan, kulihat pintunya terbuka. Perempuan itu keluar dan berjalan tanpa suara. Aku mengikutinya. Ia tidak menuju lift, melainkan menaiki tangga darurat. Langkahnya pun pelan namun pasti, hingga berhenti tepat di kamar 313. Aku panik dan berlari menghampirinya, tapi terlambat. Pintu kamar itu terbuka, dan perempuan itu masuk begitu saja. Dengan jantung berdegup kencang, aku ikut masuk. Dan di dalam kamar, mataku langsung silau oleh sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan itu begitu indah, berkilau aneh, seakan hidup. Aku terpaku, tak bisa mengalihkan pandangan. Saat kesadaranku kembali, perempuan itu sudah tidak ada. Aku berlari ke jendela. Terlambat. Aku segera mencari Randy dan memintanya melaporkan ke polisi. Namun ia hanya menghela napas panjang. "Itu sudah biasa," katanya lirih. Lalu ia menceritakan kebenaran yang membuat kakiku lemas. Hotel ini menjalankan ritual pesugihan. Kamar 313 adalah pusatnya. Tamu-tamu tertentu dipilih sebagai tumbal dan semua karyawan tahu, bahkan membantu. Malam itu juga aku memutuskan keluar dari hotel tersebut. Lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan hati nurani. Sejak hari itu aku berjanji pada diriku sendiri, tidak semua pekerjaan dengan gaji lumayan layak untuk dipertahankan.